Selamat datang di SDHHV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya, Agnes Jumarta, akan melanjutkan membacakan bab kelima dari buku Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johann David Wyss. Keesokan paginya saat sarapan sedang disiapkan, aku mengurusi kulit indah si kanguru yang sangat ingin kujaga dan kusimpan seutuhnya. Setelah itu, saat Fritz selesai menyiapkan semuanya untuk perjalanan kami ke kapal, aku memanggil Ernest dan Jack untuk memberikan beberapa perintah. Namun mereka telah menghilang setelah sarapan tadi. Istriku menebak kalau mereka pergi mengambil kentang untuk persediaan karena saat ini sudah hampir habis. Aku meminta istriku untuk menegur saat mereka kembali nanti karena telah pergi tanpa pamit. Tapi mereka ternyata pergi dengan membawa Turk dan hal itu membuatku sedikit lebih tenang. Karena tampaknya tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka meskipun di sisi lain aku enggan meninggalkan istriku berdua saja dengan si kecil Franz. Aku menghibur mereka dengan mengatakan kami akan segera kembali dan membawa benda-benda baru dari kapal. Kami tengah menyeberangi jembatan di Jekyll River ketika tiba-tiba kami dikejutkan oleh kemunculan Jack dan Ernest yang meloncat keluar dari tempat persembunyian mereka. Rupanya mereka telah menunggu kami. Mereka sangat puas melihat betapa kaget dan terkejutnya kami berdua melihat kemunculan mereka yang tak terduga. Mereka sangat yakin akan diizinkan ikut bersama kami ke kapal. Aku langsung memutuskan untuk tidak mengabulkan keinginan mereka, meskipun dalam hati aku tidak tega menegur dua bocah nakal yang ceria ini atas keisengan mereka. Apalagi aku memerlukan mereka kembali untuk menyampaikan pesan kepada istriku. Aku menyuruh mereka segera pulang dan tidak meninggalkan ibu mereka dengan membuatnya cemas, meskipun sejauh ini mereka telah mengumpulkan sejumlah garam. Aku meminta mereka menyampaikan pesan untuk ibu mereka bahwa jika ternyata pekerjaanku di atas kapal butuh waktu lebih lama, kami mungkin akan menginap di kapal. Itulah hal yang tadi lupa aku sampaikan saat berangkat dan kemunculan dua bocah nakal ini tanpa sengaja memberiku kesempatan untuk mengirimkan pesan tersebut. Sampai jumpa, jaga diri kalian, kami pergi sekarang, teriak Fritz saat aku bergabung dengannya di dalam tong perahu. Lalu kami menolakkan perahu menjauh. Arus membawa kami dengan cepat keluar dari teluk. Dalam waktu singkat, kami tertambat dengan aman di samping kapal, lalu memanjat sisi kapal yang sudah hancur. Berdiri di atas geladak yang tersisa dan segera menyusun rencana. Aku ingin membuat perahu yang lebih besar untuk membawa berbagai muatan yang terlalu besar dan berat untuk perahu kami yang saat ini ke pantai. Sejumlah tong air kosong tampaknya tepat untuk dijadikan fondasi. Kami mengikatnya kuat-kuat, mendorong mereka ke atas kapal, dan menyusun kedua belas tong itu saling berdampingan dalam 3 baris, menyatukan mereka kuat-kuat dengan tiang, dan terakhir meletakkan lantai dari papan yang menjadi alasnya yang ditahan oleh benteng yang rendah. Kami telah menghasilkan perahu terbaik dalam waktu singkat, sesuai dengan tujuan kami. Tidak mungkin rasanya untuk kembali ke daratan malam ini. Kami benar-benar kelelahan karena bekerja keras seharian dan hanya memakan makanan ringan yang kami bawa di dalam kantong saat istirahat sejenak. Karena tidak bisa pulang, kami menghibur diri dengan membuat makan malam yang sempurna dari perbekalan kapal. Kemudian beristirahat semalam di atas kasur pegas. Sebuah kemewahan yang sempurna dibandingkan dengan tempat tidur gantung yang keras dan yang sempit milik kami. Esok paginya, kami segera mengisi kedua perahu. Pertama-tama, kami mengangkut semua barang dari kabin kami sendiri. Lalu, kami memasuki ruangan kapten dan melepaskan furniturnya, pintu dan bagian jendela, baut-baut, palang-palang, serta kunci-kuncinya. Selanjutnya, kami membawa peti-peti petugas kapal dan peti-peti milik tukang kayu dan pandai senjata. Isi dari peti yang terakhir ini yang harus kami kurangi sebagian karena beratnya akan melebihi kekuatan kami. Satu peti besar diisi dengan berbagai barang mahal, mengingatkan kami akan toko perhiasan kami. Sangat cemerlang oleh tampilan jam-jam emas dan perak,
kotak tembakau, gesper, kancing, rantai, cincin, dan bermacam pernak-pernik. Serta satu kotak uang yang menarik perhatian kami untuk beberapa waktu. Tapi yang lebih berguna untuk kami saat ini adalah pisau dan garpu yang akan dengan senang hati kubawa dan akan lebih sesuai untuk kami daripada perak cantik yang telah kami bawa ke pantai sebelumnya. Kami senang sekali saat menemukan sejumlah bibit tanaman yang dibungkus dengan sangat hati-hati. Dan kami membaca pada label nama yang melekat pada buah-buah itu. Sangat menyenangkan untuk telinga orang Eropa. Ada apel, pir, chestnut, jeruk, almond, persik, aprikot, palm, cherry, dan anggur. Kapal ini yang telah ditakdirkan untuk membawa persediaan koloni jarak jauh ternyata memang menyimpan harta melimpah yang hampir tidak ada habisnya untuk kami. Barang-barang dari besi, peralatan ledeng, timah, cat, batu tumbuk, roda pedati, dan semua yang dibutuhkan untuk si pandai besi. Sekop dan mata bajak, sekarung jagung, kacang polong, haver, dan gandum, dan juga gilingan gergaji yang diberi label peringatan untuk dipergunakan sangat hati-hati. Kami cukup kuat sehingga akan mudah untuk menaikkannya ke perahu, lalu mengangkut semuanya. Kami takjub dengan seluruh kekayaan ini di sekitar sehingga untuk beberapa waktu lamanya kami bingung harus mengangkut yang mana terlebih dahulu. Tidak mungkin membawa semuanya, padahal badai pertama yang datang pasti akan benar-benar menghancurkan kapal dan kami akan kehilangan semua yang kami tinggalkan. Kami memilah-milah dengan jeli sejumlah barang yang paling berguna. Tentu saja, biji-bijian dan bibit-bibit buah termasuk dalam barang-barang yang kami angkut di kali pertama. Senar pancing, rol, tali temali, dan beberapa tombak kami taruh di papan. Begitu juga dengan kompas pelaut. Teringat akan pertemuan kami dengan hiu beberapa waktu lalu. Fritz meletakkan tombak di tempat yang mudah dijangkau. Aku geli melihatnya, berpura-pura sebagai penangkap paus, mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dengan gaya yang paling aneh. Pada siang hari, kedua perahu telah penuh dengan muatan dan kami pun bersiap untuk bertolak ke pantai. Kami sedikit cemas dalam pelayaran kali ini, karena dengan tambahan rakit di belakang, sangat mungkin terjadi kecelakaan. Namun, kami bersyukur sekali karena laut sedang tenang dan angin sangat bersahabat. Kami bisa segera membentangkan layar dan kami pun melaju dengan cepat. Fritz yang meminta teleskop kepadaku mengamati sesuatu yang aneh mengapung di kejauhan. Aku segera tahu kalau benda mengapung itu adalah penyu yang sedang tidur di atas air dan tentu saja tidak menyadari kehadiran kami yang bergerak mendekat. "Ayo ayah, arahkan perahu menuju ke sana," seru Fritz. Maka aku melakukannya sehingga dia bisa melihat makhluk itu lebih dekat. Aku bisa menebak apa yang akan terjadi berikutnya. Pemuda itu memunggungiku dan layar lebar terbentang di antara kami sehingga aku tidak bisa mencegah perbuatannya. Semuanya terjadi dengan begitu tiba-tiba. Aku sangat terkejut dan ketakutan saat senar mengulur dari pancingan. Sebelum aku sempat mencegahnya, aku kembali terkejut karena merasakan sensasi perahu yang pelan-pelan tenggelam ke dalam air. "Fritz, apa yang kau lakukan?" jeritku. "Kita akan tenggelam." "Hore, aku mendapatkannya hidup-hidup," teriak Fritz dalam kegembiraan yang meluap-luap. Dengan takjub, aku melihatnya benar-benar telah menombak penyu itu. Seutas tali diikatkan padanya, lalu makhluk itu melesat, menyeret kami di belakangnya. Dengan menurunkan layar dan menyambar kapak, aku mencondongkan tubuh ke depan untuk memotong tali dan melemparkan penyu dan tombak itu sekaligus mengapung ke atas air. "Ayah, jangan!" anak itu memohon. "Ia sama sekali belum berbahaya. Aku janji akan memotong talinya sendiri secepatnya kalau memang diperlukan. Mari kita tangkap penyu itu semampu kita." "Anakku sayang, penyu ini bisa menjadi sangat berbahaya jika ia menjatuhkan barang-barang kita ke laut. Bahkan, ia juga bisa menenggelamkan kita. Demi Tuhan, berhati-hatilah." Ku beri waktu beberapa menit, tapi begitu ada bahaya, potong talinya. Saat penyu itu mulai berenang ke lautan lepas, aku menaikkan layar lagi dan menyadari kalau terlalu banyak perlawanan dari si penyu itu.
Makhluk itu sekali lagi mengarahkan perahu ke daratan, menyeret kami dengan cepat ke sana. Bagian dari pantai di sebelah kiri, tempat si penyu berencana mendarat adalah tempat yang biasa kami gunakan untuk mendarat. Pantai di sana tidak landai dan kami kandas tidak jauh dari daratan. Tapi untungnya kapal kami tidak sampai terbalik. Penyu itu jelas sangat lelah. Tidak heran karena ia telah bertindak menjadi bagian dari sebuah perahu dan telah menarik 2 perahu berat bermuatan penuh dengan sekuat tenaga. Ia bermaksud untuk kabur ke darat, tapi aku melompat ke dalam air, lalu menaikinya, kemudian memotongnya dengan kapak. Namun, ia begitu gigih dan tidak berhenti berjuang, sehingga aku terpaksa memutuskan kepala dari badannya. Saat kami berada tidak jauh lagi dari Falconhurst, Fritz mengumumkan kedatangan kami dengan menembakkan senapan, serta berteriak lantang dengan suara nyaringnya. Dan saat kami tengah mengamankan perahu-perahu dan menaikkan penyu ke atas pantai, seluruh keluarga muncul dari kejauhan, berlari-lari dengan penuh semangat menghampiri kami. Hadiah baru kami bersama dengan kedua perahu yang tertambat meluapkan semangat mereka. Yang paling membuat istriku bahagia adalah melihat kami kembali dengan selamat. Setelah semalaman mencemaskan kami, terlebih lagi setelah mendengar kisah pelarian kami bersama penyu. Anak-anak sangat bersemangat, ingin mengeluarkan beberapa barang sebelum malam. Mereka pun berlari untuk mengambil kereta luncur selagi aku yang tidak memiliki jangkar membuat tambatan dengan beberapa balok besi berat yang telah kami bawa. Kami harus menyatukan kekuatan untuk mengangkat penyu yang luar biasa berat itu ke atas kereta. Ditambah dengan bibit-bibit pohon buah kecil, beban muatan kami yang terasa cukup berat. Kami menikmati perjalanan pulang, mengobrol dengan ceria tentang berbagai macam petualangan. Hal pertama yang harus dilakukan sesampainya di rumah adalah mengambil sejumlah daging penyu untuk dimasak sebagai makan malam. Istriku kesulitan mengambil dagingnya dan tampak membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya. Aku membalikkan hewan itu sehingga punggungnya menghadap tanah dan dengan cepat melepaskan seporsi daging dari dadanya setelah memecahkan cangkang bawahnya. Lalu aku memberikan petunjuk kalau daging itu harus langsung dimasak dengan sedikit garam, kerang, dan bumbu-bumbu lainnya. Tapi pertama-tama biarkan aku memotong lemak hijau menjijikan ini, kata istriku dengan sedikit bergidik. Lihat bagaimana lemak ini menempel ke seluruh daging. Tidak ada yang bisa memakan sesuatu yang menjijikkan. Biarkan lemak itu, seruku. Kenapa istriku sayang? Itulah bagian terbaiknya dan merupakan kesukaan dari para penggemar makanan. Kalau memang terlalu banyak, potong sebagian sehingga bisa digunakan untuk meminyaki dan biarkan para anjing makan malam dengan sisanya. Dan cangkang cantiknya, seru Fritz. Aku ingin menjadikannya tempat menampung air, mendirikannya di dekat air sungai dan selalu tetap membuatnya penuh dengan air bersih. Betapa bergunanya benda itu. Ide yang bagus sekali, sahutku, dan kita bisa membuatnya dengan mudah seandainya kita bisa menemukan tanah liat untuk mendirikan fondasi di tempat penampung air itu akan ditaruh. Omong-omong soal tanah liat, kata Jack, aku memiliki segumpal tanah liat besar di sana, di bawah akar itu. Bagus sekali anakku, kapan kau menemukannya? Dia menemukan segumpal tanah liat di dekat sungai pagi ini, kata ibunya. Dan pulang ke rumah dengan berantakan. Aku telah menggosok bajunya bersih-bersih dan membandingkannya sekaligus. Baiklah ibu, aku hanya bisa bilang kepada ibu, kalau aku tidak akan pernah menemukan tanah liat itu sepanjang hari ini, kalau aku tidak terpeleset dan jatuh ke dalamnya. Ya, ibu cukup percaya dengan alasan itu, balas ibunya. Hanya saja, mendengar katamu pagi ini, ibu jadi membayangkan kalau kau telah menemukan tanah liat itu benar-benar dengan susah payah. Kapan ibu menyudahi pertanyaan tentang tanah liat dan cangkang penyu ini? Kata Ernest. Aku ingin menunjukkan kepada ayah beberapa umbi yang kutemukan hari ini. Mereka sudah mulai mengering sekarang. Mereka mirip seperti lobak, walaupun tanamannya sendiri hampir seperti semak-semak. Tapi aku tidak mengambil risiko untuk mencicipinya, meskipun babi tua kita melahapnya dengan rakus.
Kau telah melakukan hal yang bijaksana, anakku. Babi memakan banyak benda yang dapat membahayakan manusia. Coba ayah lihat umbi-umbimu. Bagaimana kau menemukan mereka? Aku berjalan-jalan di dalam hutan pagi ini, lalu menghampiri si babi yang sedang begitu sibuk tersuruk-suruk di bawah semak kecil dan memakan sesuatu dengan lahap. Aku menariknya menjauh dan menemukan sejumlah akar ini yang kubawa kemari untuk ayah lihat. Tentu saja, Ernest, seruku setelah mengambil umbi-umbi itu ke dalam tanganku dan mengamatinya dengan saksama. Ayah cenderung mempercayai kalau kau telah benar-benar melakukan penemuan yang brilian. Kalau itu terbukti benar, seperti dugaan ayah, akar singkong, kita boleh kehilangan semua makanan lainnya yang kita punya, tetapi tidak akan mengalami kelaparan. Di Hindia Barat, kue yang dinamakan roti singkong terbuat dari ini. Dan setelah memiliki kentang, kita bisa sangat mandiri jika berhasil membuat tepung dari umbi-umbi ini. Kita harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati dan dalam mengeluarkan sarinya. Kalau tidak, tepung bisa rusak, bahkan bisa beracun. Jika bisa mengumpulkannya dalam jumlah yang cukup, kita bisa mencoba membuat roti. Kurasa aku tahu cara membuatnya. Mengetahui masih ada waktu untuk melakukan perjalanan dengan kereta luncur, aku pergi dengan anak-anak yang lebih tua, meninggalkan Franz dengan ibunya. Kami semua melihat ke depan dengan rasa puas pada harapan makan malam yang sangat mewah, layaknya bangsawan yang sedang dipersiapkan untuk kami, untuk pekerjaan kami hari ini yang tidak ada satupun yang ringan. Aku sedang memikirkan penyuku ayah, kata Fritz saat kami berjalan. Bukankah cangkangnya sangat berharga? Tentunya sisir yang indah, kotak-kotak, dan sejumlah ornamen terbuat dari cangkang penyu. Dan jika memang benar, sayang rasanya jika kita menggunakannya hanya untuk tempat menampung air. Penyumu itu, Fritz, hanya cocok untuk dimakan. Cangkangnya tidak berharga untuk dijadikan ornamen. Spesies yang memiliki cangkang sangat berharga tidak bisa dijadikan makanan. Cangkang penyu dipanaskan, lapisan luarnya dikelupas, hingga meninggalkan permukaan semi transparan yang indah yang mudah untuk dipelitur. Kereta dengan cepat mengangkut muatan keduanya dari perahu. Peti-peti, 4 roda pedati, dan penggilingan ditaruh di atasnya, dengan benda-benda lainnya yang lebih kecil. Kami tidak membutuhkan banyak waktu untuk kembali ke Falconhurst. Istriku menyambut kami dengan gembira. Dia bilang kami telah terlalu banyak bekerja selama 2 hari ini. Bagaimanapun, sekarang kau pulang untuk beristirahat, katanya, dan kau coba sedikit pikirkan kesegaran apa yang menantimu di naungan kita. Ayo ke sini dan lihat gudang bawah tanahku. Sambil tersenyum, dia memamerkan sebuah tong kecil. Setengah tong itu terkubur di dalam tanah dan terlindung dengan baik di dalam dedaunan dan cabang-cabang. Wah, kau pasti bertanya-tanya, dari mana tong ini datang? Lanjut istriku. Ya, aku menemukannya sendiri di atas pasir. Hari ini, saat kalian semua tidak ada. Aku membayangkan kalau di dalamnya ada semacam anggur. Jadi, aku membawanya ke sini untuk kau lihat. Anak-anak sangat bersemangat untuk mengetahui anggur jenis apakah ini. Cara paling sederhana untuk memastikannya adalah dengan aku menyelipkan sedotan ke lubang angin, lalu memberikan pengumuman kalau sepanjang hidupku aku belum pernah menikmati tegukan sekantong kenari yang lebih enak daripada ini. Istriku sangat senang mengetahui bahwa usaha kerasnya tidak sia-sia. Anak-anak berdesakan di sekelilingku, masing-masing memegang sedotan dan memohon untuk mencicipinya. Setelah dengan begitu kuat mengekspresikan kenikmatanku sendiri atas anggur itu, kelihatannya tidak ada alasan untuk menolak mereka mencicipinya juga. Lalu, aku pun membolehkan mereka mencicipi secara bergantian. Tapi dengan cepat, aku merasa bertanggung jawab untuk menghentikan mereka. Bocah-bocah nakal itu begitu bersemangat dan gembira sehingga aku harus menegur ketamakan mereka dan memperingatkan risiko menjadi mabok. Makan malam kali ini lebih daripada yang kami harapkan dan penyu itu terbukti lezat. Kami menikmatinya dengan sepenuh hati dan memberi kami kekuatan untuk menarik kasur yang dibawa dari kapal, naik ke ruang tidur kami hingga memberikan tidur yang menyegarkan
untuk menutup hari.